Kamu pernah merasakan detak jantung berdegup kencang ketika melihat tagihan listrik, air, atau cicilan yang terus menumpuk? Atau mungkin ada rasa cemas yang tak terjelaskan setiap kali kamu membuka aplikasi perbankan dan melihat saldo yang semakin menipis? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah sinyal yang berteriak bahwa keuangan keluargamu sedang berada di ambang kegagalan. Jika kamu menunggu sampai semua masalah menumpuk baru bertindak, maka kerusakan yang terjadi akan lebih dalam dan lebih sulit diperbaiki. Disinilah video ini akan membantu kamu mengenali 5 tanda utama bahwa keuangan keluargamu sudah tidak sehat, mengurai akar penyebabnya, serta memberikan langkah-langkah praktis yang dapat langsung kamu terapkan di rumah. Kita semua mengira bahwa mengatur keuangan rumah tangga hanyalah soal menabung sedikit atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Banyak keluarga yang tampak stabil dari luar, namun di balik layar mereka menyembunyikan kebiasaan yang perlahan-lahan menggerogoti kestabilan finansial. Tanda-tanda ini seringkali tidak terlihat sampai mereka menimbulkan konsekuensi yang nyata, seperti utang menumpuk, stres berkelanjutan, atau bahkan pertengkaran yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Memahami tanda-tanda tersebut adalah langkah pertama yang krusial. Tanpa kesadaran, semua upaya perbaikan akan berujung pada upaya yang sia-sia. Tanda pertama yang paling mudah dikenali adalah ketika pengeluaran rumah tangga secara konsisten melebihi pemasukan. Kamu mungkin berpikir bahwa, sedikit demi sedikit tidak akan berpengaruh. Namun ketika pola ini berlangsung selama berbulan-bulan, defisit itu akan menumpuk menjadi lubang keuangan yang dalam. Misalnya, jika gaji bulanan keluargamu sebesar 50 juta rupiah, namun total pengeluaran rutin, termasuk kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan, dan hiburan, selalu berada di atas angka itu, maka secara otomatis kamu harus mencari sumber dana tambahan. Sumber dana itu biasanya datang dari tabungan yang dipotong, pinjaman teman, atau bahkan kartu kredit. Tanpa menyadari bahwa kamu hidup di atas kemampuan, kamu menyiapkan diri untuk krisis yang tak terduga. Tanda kedua muncul ketika keluarga mulai bergantung pada kartu kredit atau pinjaman untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya, kartu kredit terasa seperti sahabat yang membantu menunda pembayaran, memberi ruang bernapas saat cash flow menipis. Namun, ketika saldo menumpuk dan bunga yang harus dibayar semakin besar, beban keuangan akan berbalik menjadi beban yang menyesakan. Seringkali, orang tidak menyadari bahwa mereka telah menukar kebutuhan jangka pendek dengan beban jangka panjang yang lebih berat. Jika kamu menemukan dirimu menutup tagihan listrik atau belanja bulanan dengan cicilan kartu kredit, atau bahkan mengajukan pinjaman pribadi hanya untuk menutupi kebutuhan rutin, maka inilah peringatan kuat bahwa keuangan keluarga sedang berada di zona merah. Tanda ketiga adalah ketiadaan dana darurat atau buffer keuangan. Dalam kehidupan, hal-hal tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kerusakan rumah dapat terjadi kapan saja. Tanpa cadangan dana yang memadai, keluarga akan terpaksa mengandalkan utang atau menjual aset penting untuk menutupi kebutuhan mendesak. Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki 2 anak sekolah, dan tiba-tiba ayahnya kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat, mereka harus mengorbankan pendidikan anak, menunda pembayaran cicilan rumah, atau bahkan meminjam uang dari kerabat. Sementara itu, rasa takut dan stres akan menambah beban psikologis yang dapat memicu konflik di dalam rumah. Jika kamu belum memiliki tabungan yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran tetap, maka kamu berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanda keempat muncul dalam bentuk pertengkaran yang seringkali berpusat pada uang. Ketika uang menjadi sumber utama konflik, maka itu menandakan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, pasangan yang terus-menerus berselisih tentang berapa banyak yang boleh dibelanjakan untuk hiburan, atau orang tua yang berdebat mengenai alokasi dana pendidikan versus tabungan pensiun. Konflik semacam ini bukan hanya mengganggu keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menandakan bahwa tidak ada komunikasi yang jelas mengenai prioritas keuangan. Tanpa adanya kesepakatan bersama, keputusan keuangan akan selalu bersifat ad hoc, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan. Tanda kelima, yang sering terlewatkan, adalah ketiadaan catatan atau sistem pengawasan keuangan yang teratur. Banyak keluarga mengandalkan ingatan atau perkiraan kasar untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran. Tanpa catatan yang terstruktur, kamu tidak akan pernah tahu kemana uangmu mengalir, berapa banyak yang sudah dihabiskan, atau apa yang masih tersisa. Akibatnya, kebocoran kecil, seperti langganan layanan streaming yang tidak terpakai atau pembelian impulsif, akan menumpuk menjadi beban yang signifikan. Jika kamu belum mencatat semua pemasukan, pengeluaran, dan saldo secara rutin, maka kamu sedang menutup mata terhadap realitas keuangan yang sebenarnya. Setelah mengenali kelima tanda tersebut, pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang menjadi akar penyebabnya? Salah satu penyebab utama adalah kurangnya perencanaan anggaran yang realistis.
Tanpa anggaran, keputusan keuangan menjadi reaktif, bukan proaktif. Gaya hidup yang terus meningkat seiring dengan pendapatan yang tidak sebanding, atau yang disebut inflasi gaya hidup, juga menjadi faktor penting. Ketika seseorang mulai menghabiskan lebih banyak karena merasa mampu, padahal pendapatan tetap, maka defisit akan muncul secara otomatis. Selain itu, kurangnya literasi keuangan, seperti tidak memahami cara kerja bunga kartu kredit atau pentingnya dana darurat, memperparah situasi. Faktor emosional, seperti belanja untuk menghilangkan stres atau menuruti tekanan sosial, juga berkontribusi pada kebiasaan pengeluaran yang tidak sehat. Terakhir, komunikasi yang tidak terbuka antara pasangan atau anggota keluarga tentang keuangan menimbulkan kebingungan dan ketidaksepakatan, yang pada gilirannya memperparah masalah yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dapat menjadi panduan langkah demi langkah. Pertama, kesadaran. Kedua, penilaian. Ketiga, perencanaan. Keempat, pelaksanaan. Dan kelima, pemantauan. Kesadaran dimulai dengan mengidentifikasi apakah tanda-tanda di atas sudah muncul dalam kehidupanmu. Penilaian melibatkan pengumpulan data keuangan secara lengkap, mulai dari pemasukan, pengeluaran rutin, hingga utang yang ada. Perencanaan berarti menyusun anggaran yang menyesuaikan prioritas keluarga, menetapkan batas pengeluaran, serta merencanakan dana darurat. Pelaksanaan adalah tahap di mana kamu mengimplementasikan anggaran, mengurangi penggunaan kartu kredit, dan membangun tabungan. Terakhir, pemantauan memastikan bahwa semua langkah tetap berada di jalur yang benar melalui evaluasi berkala. Langkah pertama dalam proses ini adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara detail. Penting untuk mencatat setiap transaksi tanpa kecuali, karena kebocoran kecil dapat menjadi beban besar jika dibiarkan. Setelah 1 bulan penuh, kamu akan memiliki gambaran jelas tentang pola pengeluaran dan area mana yang dapat dipotong. Langkah kedua adalah menyusun anggaran yang realistis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Anggaran harus mencakup kebutuhan pokok terlebih dahulu, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan. Selanjutnya, alokasikan dana untuk tabungan, termasuk dana darurat, dan terakhir, sisihkan dana untuk hiburan atau keinginan pribadi. Pastikan setiap kategori memiliki batas yang jelas, dan hindari mengalokasikan lebih dari yang tersedia. Jika ada kelebihan, alokasikan ke tabungan atau gunakan untuk melunasi utang. Jika terjadi kekurangan, identifikasi pengeluaran mana yang dapat dikurangi atau dihilangkan. Langkah ketiga berfokus pada pengurangan ketergantungan pada kartu kredit dan pinjaman. Salah satu cara praktis adalah dengan menutup atau menonaktifkan kartu kredit yang jarang digunakan, sehingga godaan untuk berbelanja impulsif berkurang. Selain itu, tetapkan aturan pribadi. Setiap pembelian di atas Rp1 juta harus melalui proses persetujuan bersama pasangan. Jika kamu masih memiliki saldo kartu kredit, buat rencana pelunasan yang terstruktur, misalnya membayar lebih dari minimum payment setiap bulan, sehingga bunga tidak menumpuk. Jika ada pinjaman yang belum terbayar, susun prioritas pelunasan berdasarkan tingkat bunga tertinggi, sehingga beban bunga dapat diminimalkan. Langkah keempat adalah membangun dana darurat. Mulailah dengan menargetkan setidaknya 3 bulan pengeluaran tetap sebagai cadangan. Jika jumlah tersebut terasa berat, mulailah dengan menabung 510% dari pemasukan setiap bulan, dan tingkatkan secara bertahap. Simpan dana darurat di rekening yang mudah diakses tetapi tidak terlalu menggiurkan untuk digunakan, seperti rekening tabungan berjangka pendek atau deposito berjangka dengan penalti penarikan minimal. Penting untuk tidak mencampur dana darurat dengan tabungan tujuan lain, sehingga ketika terjadi keadaan darurat, dana tersebut dapat langsung digunakan tanpa kebingungan. Langkah kelima menekankan pentingnya komunikasi terbuka tentang keuangan dalam keluarga. Jadwalkan pertemuan rutin, misalnya sebulan sekali, untuk membahas kondisi keuangan, mengevaluasi anggaran, dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dalam pertemuan tersebut, gunakan data yang sudah dicatat sebagai dasar diskusi, hindari menyalahkan, dan fokus pada solusi bersama. Jika ada perbedaan pandangan, cari kompromi yang menghormati kebutuhan masing-masing, namun tetap menjaga keseimbangan keuangan. Komunikasi yang baik tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki bersama terhadap tujuan keuangan keluarga. Langkah keenam, meski tidak terdaftar secara numerik, adalah evaluasi berkala. Setiap akhir bulan, tinjau kembali catatan pemasukan dan pengeluaran, bandingkan dengan anggaran yang telah dibuat, dan identifikasi selisihnya. Jika terdapat pengeluaran yang melebihi batas, cari tahu penyebabnya dan buat rencana perbaikan untuk bulan berikutnya. Selain itu, ukur rasio utang terhadap pendapatan. Idealnya,
Total cicilan tidak boleh melebihi 3035% dari pemasukan bulanan. Periksa juga progres dana darurat. Apakah saldo sudah mencapai target? Jika belum, pertimbangkan untuk menambah persentase tabungan. Dengan evaluasi rutin, kamu dapat menyesuaikan strategi sebelum masalah menjadi lebih besar. Agar langkah-langkah tersebut dapat berjalan efektif, ada beberapa contoh penerapan yang dapat kamu tiru. Bayangkan sebuah keluarga dengan 2 anak, pendapatan gabungan sekitar 40 juta rupiah per bulan. Mereka mencatat semua pengeluaran selama 1 bulan dan menemukan bahwa pengeluaran makan di luar dan langganan streaming menghabiskan sekitar 3 juta rupiah. Dengan menyusun anggaran, mereka memutuskan mengurangi makan di luar menjadi sekali seminggu dan menurunkan paket streaming menjadi 1 layanan. Selanjutnya, mereka menutup 1 kartu kredit yang jarang dipakai dan mengalokasikan dana yang sebelumnya dipakai untuk cicilan kartu tersebut ke tabungan darurat. Dalam 3 bulan, mereka berhasil menumpuk dana darurat sebesar 50 juta rupiah, cukup untuk menutupi 3 bulan pengeluaran tetap. Selain itu, dengan pertemuan bulanan, mereka berhasil mengurangi frekuensi pertengkaran tentang uang karena semua anggota keluarga sudah mengetahui kondisi keuangan dan berkomitmen pada rencana yang sama. Namun, tidak semua upaya berjalan mulus. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menetapkan target tabungan yang terlalu ambisius sehingga terasa tidak realistis, sehingga pada akhirnya orang menyerah di tengah jalan. Misalnya, berusaha menabung 10% dari pendapatan padahal pengeluaran sudah hampir mencapai batas maksimal. Solusinya adalah memulai dengan angka yang lebih kecil, misalnya 3%, dan secara bertahap meningkatkan persentase tersebut seiring dengan penurunan pengeluaran yang berhasil dicapai. Kesalahan lain adalah mengabaikan pengeluaran kecil yang tampak tidak signifikan, seperti pembelian kopi atau snack harian. Meskipun tiap transaksi kecil, akumulasi dalam sebulan dapat mencapai jutaan rupiah. Untuk mengatasi hal ini, buatlah batas harian atau mingguan untuk pengeluaran tidak penting, dan catat setiap kali batas tersebut terlampaui. Kesalahan ketiga adalah menunda evaluasi. Tanpa pengecekan rutin, kamu tidak akan tahu apakah anggaran masih relevan atau perlu disesuaikan. Jadikan evaluasi sebagai kebiasaan, bukan sekadar tugas sesekali. Setelah menerapkan langkah-langkah tersebut, penting untuk mengetahui cara mengukur keberhasilan upayamu. Salah satu indikator utama adalah rasio pengeluaran terhadap pemasukan. Jika rasio tersebut turun di bawah 80%, berarti kamu sudah berada dalam zona aman. Indikator kedua adalah total utang yang harus dibayar setiap bulan. Bila sudah berada di bawah 30% dari pemasukan, beban utang dianggap terkendali. Indikator ketiga adalah ukuran dana darurat. Jika saldo sudah mencapai 3 hingga 6 bulan pengeluaran tetap, maka kamu memiliki buffer yang cukup untuk menghadapi kejutan tak terduga. Indikator keempat adalah frekuensi pertengkaran tentang uang. Jika pertemuan keluarga menjadi lebih konstruktif dan tidak lagi dipenuhi dengan argumen, maka komunikasi keuangan sudah membaik. Dengan memantau indikator-indikator ini secara berkala, kamu dapat menilai apakah strategi yang dijalankan efektif atau perlu penyesuaian lebih lanjut. Akhirnya, mari kita rangkum apa yang telah dibahas. Pertama, kenali 5 tanda utama keuangan tidak sehat: pengeluaran melebihi pemasukan, ketergantungan pada kartu kredit atau pinjaman, tidak memiliki dana darurat, seringnya pertengkaran tentang uang, serta tidak adanya catatan keuangan yang teratur. Kedua, pahami akar penyebabnya, seperti kurangnya perencanaan, inflasi gaya hidup, literasi keuangan yang rendah, dan komunikasi yang buruk. Ketiga, terapkan kerangka kerja yang meliputi kesadaran, penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Keempat, ikuti langkah praktis mulai dari mencatat semua transaksi, menyusun anggaran realistis, mengurangi penggunaan kartu kredit, membangun dana darurat, hingga menjaga komunikasi terbuka dan melakukan evaluasi rutin. Kelima, hindari kesalahan umum seperti target yang tidak realistis, mengabaikan pengeluaran kecil, atau menunda evaluasi. Dan keenam, ukur hasilnya dengan rasio pengeluaran pemasukan, beban utang, ukuran dana darurat, serta frekuensi konflik keuangan. Sekarang giliran kamu. Luangkan waktu sejenak untuk menilai apakah keluargamu sudah menunjukkan salah satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut. Rasakan perbedaannya, dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu menemukan kebocoran yang tak terduga? Atau mungkin kamu sudah memiliki strategi yang berhasil dan ingin berbagi tips? Komentar kamu tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi penonton lain yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya tentang cara mengelola keuangan keluarga dengan cerdas. Ingat, mengubah kebiasaan keuangan bukanlah perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi dengan langkah konsisten,
kamu dapat mengembalikan keseimbangan finansial dan menciptakan masa depan yang lebih tenang bagi keluargamu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.